Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semua? Sehat semua? Alhamdulillah, kalau dalam keadaan sehat anak-anak semua berarti siap untuk belajar hari ini ya nak ya. Ya, oke. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau ngecek dulu kehadiran kalian. Siapa kira-kira hari ini yang tidak masuk ya? Ibu absen dulu nak ya. Adelia, Agustias, Alexa, Alparizi, Amelia, Azahra, Disti, Padli, Pedro, Ketut Sudana. Kemana ini nak? Sakit. Mudah-mudahan Ketut ini cepat sembuh dan bisa belajar kembali ya. Ihsan, Kade Angga, ya, Kafa, Ketut Sujana, ada Kaila, hadir, ada Muhammad Emraldi, ada Muhammad Firdaus, Fajar, Rangga Yudhistira, Rahel, Rilyatin Najwa, sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Rima Yursa, mudah-mudahan cepat sembuh. Celia, sakit, mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh ya. Suci ada, oke. Alhamdulillah yang datang hari ini sehat semua, dan yang sakit mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh bisa belajar kembali ya. Jadi anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau ngecek dulu kebersihan kelas. Coba kalian tengok kiri, kanan, depan, belakang kalian sampah. Kalau ada sampah, Ibu minta tolong dulu, tolong buang ke tong sampah sekarang, cepat. Coba buang itu, cepat nak, buang. Buang dulu. Dah, cepat masuk. Ayo. Dah, silakan duduk kembali. Udah masuk semua? Nah, kalau kelasnya udah bersih, rapi, dan nyaman, kita enak untuk belajar. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, biar pelajaran yang kita dapat hari ini bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu mohon untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan maju ke depan. Ya kawan-kawan, kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama seperti masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, selanjutnya di sini kita untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya, bisa untuk
kawannya bisa maju ke depan untuk memimpin lagu. Ya. Ya. Berdiri sama dulu. Oke, kita telah melakukan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo nak, selanjutnya kita menyanyikan lagu Profil Pancasila. Ibu minta kepada kalian semua untuk berdiri. Ayo Rahel, bantu. Ya. Oke, silakan duduk. Kepada anak-anak sekalian, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, jadi Ibu minta kepada kalian untuk tetaplah semangat ya belajar, jangan sampai kita tidak semangat untuk belajar karena makin hari budaya dan keberagaman Indonesia ini makin menipis ya. Jadi kalau kita tidak kembangkan dari sedini mungkin, itu lama-kelamaan tidak akan ada. Ya, alias tidak kita ada melekat di dalam diri kita ya. Oke, selanjutnya Ibu di sini ada sebuah gambar di mana nanti tolong kalian amatin dulu. Gambar ini kalian amatin. Setelah kalian amatin, Ibu minta untuk kalian tanyakan jika menyangkut gambar ini kurang jelas menurut kalian. Tolong amatin dulu.
Oke, udah selesai pengamatannya untuk anak-anak semua, anak-anakku yang cantik, pinter. Ibu minta kalian, apakah ada yang mau bertanya terkait dengan gambar ini? Gantian ya, siapa dulu? Ayo kepada Rangga. Bu, apakah yang pada kolom ketiga dari bawah itu gambar pakaian adat atau siswa sedang nyapu, Bu? Oh, ini yang pada kolom ketiga ya? Oke, ada lagi Bu, tampung dulu nak ya pertanyaannya. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya. Di kolom kedua rumah adat. Oh itu ya, oke Ibu tampung lagi. Oke, ada lagi yang bertanya? Tidak? Tidak, kalau tidak ada Ibu akan menjawab. Tadi pertanyaan dari Rangga itu pada kolom ketiga itu bukan siswa menyapa apa menyapu, bukan, tapi itu pakaian adat. Pakaian adat yang berasal dari Provinsi Lampung ya, itu ya. Oke, bagaimana Rangga? Ya, bisa ya, oke. Selanjutnya tadi kamu pertanyaan yang itu ya. Nomor 2 itu tadi menanyakan itu rumah adatnya berasal dari daerah mana? Oke. Rumah adat ini ada di 8 provinsi ini berbeda-beda. Tiap provinsi ada berbeda-beda. Tapi di sini itu rumah adatnya itu berasal dari Sumatera Barat atau dikenal dengan apa? Padang ya. Oke, tepuk tangan untuk Rangga ini. Oke. Oke, biar tidak terlalu tegang ya. Biar pembelajaran lebih enak, kita ice breaking dulu lah ya. Oke? Kita tepuk semangat. Ayo berdiri dulu. Oke, silakan Aji, ke depan Ji. Pimpin teman-temannya untuk tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan dari judul pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia ini bermacam. Karena Indonesia ini terkenal bukan cuma satu provinsi, tetapi ada 38 provinsi di mana ragam suku, budaya, adat, istiadatnya itu berbeda-beda. Contohnya saja kita nggak usah jauh-jauh lah keluar kabupaten, keluar provinsi, di kelas ini saja. Di kelas ini saja ada yang berasal dari suku Jawa. Coba ada yang dari Jawa? Ada. Dari ada suku Lampung. Ya. Oke, ada yang suku dari Palembang, ada enggak? Ada. Oke ya. Ya, nah di dalam kelas ini saja sudah beragam, berarti sudah banyak suku budaya, ya. Oke, berarti itu di kelas ini aja sudah namanya beragam, berarti kita ini sudah termasuk keberagaman sosial budaya. Oke, yang selanjutnya itu ada di sini tentang tujuan pembelajaran. Ya, anak-anak, setiap pembelajaran itu kita punya tujuan. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita itu adalah melalui pengamatan video pembelajaran, literasi tanya jawab, dan diskusi kelompok tentang keragaman sosial
budaya di masyarakat. Peserta didik dapat menjelaskan keragaman sosial budaya. Nah, itu jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, dari sini Ibu mau bertanya ya. Di sini ada Ibu mau bertanya. Nah, siapa pertanyaannya ada? Pernahkah kalian melihat atau melakukan kegiatan terkait budaya di sekitar tempat tinggal kita? Berarti kalau budaya tempat tinggal kita ada yang di daerah sekeliling rumah ya. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Oke, Kakak. Pakaian adat yang dipakai waktu pernikahan, Bu. Pakaian adat yang dipakai waktu pernikahan. Bagus, tepuk tangan dong. Oke, ada lagi yang bisa menjawab? Siapa duluan? Aji dulu, Aji. Tarian dan pencak silat, dok. Tarian dan Pencak silat. pencak silat. Oke, beri aplaus. Ada lagi? Alat musik tradisional pada acara upacara adat. Oke, bagus. Oke, selanjutnya di sini Ibu mau kalian mengamati sebuah video. Nah, di mana nanti video ini pembelajaran tentang pertanyaan kalian sebelumnya yang bertanya dengan Ibu tadi. Nah, kita akan bahas di video ini ya. Apa itu keragaman sosial budaya? Ada yang tahu? Ya betul. Keragaman sosial budaya yaitu perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Teman-teman, keragaman sosial budaya di Indonesia sangat erat kaitannya dengan budaya negara kita. Ada yang tahu tidak? Kemudian bahasa kita apa? Ya betul. Kemudiannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya budaya tidak, tetapi salah satu tujuan. Nah, teman-teman, semuanya ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengambil jenis-jenis keragaman sosial budaya di Indonesia beserta dampaknya. Di sini ada teman-teman yang sudah tahu apa saja sih jenis-jenis keragaman sosial budaya di Indonesia? Ya betul. Yang pertama ada keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa merupakan golongan sosial yang berbeda-beda dengan golongan sosial lainnya yang memiliki ciri mengenai asal-usul, asal dan kebudayaannya. Contohnya yaitu ada suku Jawa, suku Batak, suku Minang, suku Sunda, suku Betawi, suku Madura, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang kedua yaitu keragaman bahasa. Nah, kalau teman-teman ketahui, bahasa merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, berikut adalah contoh Ya, coba beramatin itu nak ya, jangan ada bahasa Aceh, amatin ya. ada bahasa Batak, Diamatin ya, nak. ada bahasa Abal, ada bahasa Betawi, ada Nak, bahasa wih. Sunda, Jangan ada tidur. bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Jangan tidur ya. Oke. Nah, ini lihatin ya video pelajarannya ya. Akan mengetahui jenis keragaman sosial budaya yang ketiga, yaitu keragaman beradat. Kalau teman-teman ketahui, Jalan ya, jelas ya, jelas ya. dan setiap suku memiliki adat yang berbeda-beda dengan suku yang lainnya loh. Ada apa saja sih? Yang pertama, contohnya ada rumah adat Dolor, rumah adat Gadang, dari Sumatera, Jadi ditanya. dari Jawa, ada adat Panai dari Papua, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang
yaitu keragaman pakaian tradisional. Ada yang tahu tidak pakaian tradisional itu apa? Diamatin videonya, dilihatin. Tradisional merupakan pakaian khusus pada suatu suku, biasanya digunakan pada saat waktu tertentu saja, atau digunakan pada saat sedang ada acara khusus. Itu adalah contoh dari pakaian tradisional yang ada di Indonesia. Ada pakaian belakang dan baju besar dari Jawa Tengah, kemudian ada baju hijau dan dari Yogyakarta, kemudian ada baju dan dasar dari Riau, dan selanjutnya ada baju luas dan sabe-sabe dari Sumatera Utara. Nah, untuk pakaian tradisional dari Di sini kamu ada ya. Teman-teman, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang kedua yaitu senjata tradisional. Nah, teman-teman, senjata tradisional ini merupakan aksesoris lengkap pada badan. Berikut contoh-contoh senjata tradisional dari beberapa daerah. Ada kencang dari Aceh, kemudian Perhatiin biar tahu, dapat tahu ulangan besok. Masuk. ada badik dari Betawi, ada celurit dari Madura, dan ada trisula dari Sumatera Selatan. Untuk senjata tradisional daerah lainnya bisa teman-teman lihat di sumber yang lain ya. Selanjutnya, jenis keragaman sosial budaya yang lain yaitu keragaman makanan khas. Nah, Makanan khas, jangan merupakan sebuah makanan yang dikonsumsi masyarakat tertentu dengan cita rasa yang khas dari daerahnya masing-masing. Di sini ada teman-teman yang suka makan makanan dari daerahnya. Iya sama. Berikut adalah beberapa makanan khas, yaitu ada gudeg dari Jogja, kemudian ada rendang dari Nanti kan ibu Padang, nanya. ada Nanti kamu yang dari jawab. Palembang, ada gudeg bubur dari Surabaya, ada ayam betutu dari Bali, ada papeda dari Maluku dan Papua, dan ada masih banyak makanan lainnya dari daerah-daerah yang lain. Teman-teman, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yaitu keragaman upacara adat. Upacara adat ini merupakan suatu adat istiadat atau kepercayaan suatu masyarakat setempat dari daerah masing-masing. Berikut adalah contoh upacara adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada upacara Kasodo dari Tengger, ada upacara Lompat Batu dari Nias, ada upacara Grebek Puro dari Solo, dan ada upacara Kawin dari Bali. Nah, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang kedelapan yaitu keragaman kesenian. Nah, kesenian ini merupakan suatu sarana untuk menunjukkan hasil ekspresi. Di sini ada beberapa ragam kesenian. Yang pertama ada tarian tradisional, yang kedua alat musik tradisional, yang ketiga ada lagu daerah, dan yang keempat ada seni karakter. Perhatiin video. Ya. Nah, teman-teman, jenis keragaman sosial budaya yang terakhir yaitu keragaman agama. Di sini ada yang tahu juga, ada beberapa agama yang diakui oleh negara Indonesia. Iya betul, ada 6, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui manfaat dari keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Apa saja sih manfaat keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia? Oke, yang pertama menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Kemudian manfaat yang kedua mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Manfaat yang ketiga memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Manfaat yang keempat bisa menjadi kekayaan budaya bangsa, dan manfaat yang kelima menjadi daya tarik para wisatawan domestik dan mancanegara. Perhatiin ya. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah Indonesia memiliki keragaman sosial budaya, yaitu keberagaman suku, bahasa daerah, adat istiadat, bentuk rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, makanan khas, kesenian daerah,
dan religi atau agama. Nah teman-teman, walaupun berbeda agama, suku atau yang lainnya, tetapi Indonesia tetap satu kesatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sudah selesai kita menonton videonya ya. Nah, kalau kalian sudah selesai, sudah melihat video pembelajaran, Ibu ada pertanyaan ini untuk kalian ya. Nah, pertanyaannya itu di sini ada apa itu jenis keragaman sosial budaya? Yang kedua, apa saja jenis-jenis keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia? Dari pengamatan kalian melihat video pembelajaran tadi, ini Ibu mau mengajukan pertanyaan yang pertama, apa itu keragaman sosial budaya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, Adel. Oke, apa Adel? Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa saja jenis-jenis keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Oke, selanjutnya Elizabeth. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dong. Nah, itulah dari kita kalau kita mengamati sebuah video pembelajaran. Jadi kalian tahu apa jawabannya ya. Kalau Ibu bertanya, oh berarti kalian benar-benar mengamati video pembelajaran ya. Selanjutnya di sini Ibu mau kalian membaca. Nanti ya ada bacaan yang akan Ibu bagikan ya. Ada bacaan yang Ibu bagikan, kemudian kalian baca dan telaah bacaan itu ya. Oke, nih dibagiin. Ayo. Haji. Haji ini. Ke belakang, Nak. Ayo, ke belakang, terus belakang. Belakang. Ini Nak, ambil. Udah kebagian semua? Hah? Udah? Pas? Kurang? Kurang. Lagi nih. Udah? Haji belum? Kamu belum? Udah? Udah. Selanjutnya ini. Nih. Ini dibaca Nak ya, bukan untuk dilihat aja. Pas? Kurang? Satu lagi. Nih. Oke, ini. Nah, ini ya dibaca ya. Nah, kalian baca dulu. Ayo dibaca dulu. Dibaca. Ya dibaca itu, dibaca. Baca Pir, mana punyamu Pir? Dibaca Nak. Dibaca. Yang kalian melihat atau menurut Konstanjani pada Oke. Dibaca. Jangan keras-keras. Jangan keras-keras. Oke, dibaca ya Nak ya. Jangan keluar.
Ya, dibaca ya. Dibaca, Nak. Dibaca. Ini bukunya dibuka, bukunya ya, dibuka. Jangan ditutup gitu ya. Apa, Nak? Pilek. Baca. Di sini ke siapa yang kamu nanya? Nomor 2 ya. Nomor 1 siapa nanya? Oh, bukan. Bukan nanti. Bukan ini. Ibu yang nanya. Iya. Budaya daerah adalah bagian dari budaya nasional. Kebudayaan nasional ini Itu apa itu? Tuh. Nih. Ini. KPD ya. CD. Yang megang soal literasi tadi siapa? Jawaban soal literasi. Oke, dibaca. Ayo, silakan dibaca lagi, Nak. Udah, gimana? Udah selesai membacanya? Sudah. Kalau udah selesai, di sini ada ibu mau bertanya. Di sini ada sebuah pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Nah, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan budaya dan mengapa budaya penting dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, apa saja tujuan unsur kebudayaan universal menurut Kuclo dan Kojo de Ningrat. Yang ketiga itu ada mengapa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk dan dalam hal budaya. Itu yang keempat, apa saja contoh hasil budaya yang disebutkan dalam teks-teks yang sudah kita tayangkan tadi ya. Dan yang kelima itu mengapa pelestarian budaya sangat penting untuk dilakukan. Oke. Dari pertanyaan itu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada yang bisa menjawab? Ayo. Pertanyaannya. Ya, Firdaus. Apa Firdaus? Nomor berapa kamu bisa menjawab Firdaus? Nomor 2. Oke, apa itu? Bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi masyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, sistem religi, dan sistem kesenian. Oke, tepuk tangan.
Oke, selanjutnya ada lagi yang bisa menjawab? Ayo. Ayo, ada yang lagi yang bisa menjawab, Nak? Ayo, pertanyaan nomor 1, 2, nomor 3, 4, 5. Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, nomor berapa? Nomor 1, apa? Budaya adalah cara hidup satu kelompok masyarakat yang mencakup cara berpakaian, adat istiadat, pekerjaan, upacara keagamaan. Budaya penting karena menjadi ciri khas suatu masyarakat dan mengatur bagaimana mereka berinteraksi dan bertahan hidup. Oke, tepukan. Ayo, ada lagi yang bisa menjawab itu? Ayo, nomor berapa? Ayo, Fajar, Aji, ayo siapa? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, nomor ada masih 3, 4, dan 5. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, ya. Nomor berapa? Nomor 4. Contoh hasil budaya yang disebutkan dalam teks antara lain busur dan anak panah, alat bajak sawah, kitab hukum adat, dan rumah adat. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menjawab? Ayo. Ayo, ayo. Ayo, nomor 5. Satu lagi ya, satu pertanyaan. Ayo. Ayo, laki apa perempuan yang bisa menjawab? Ayo. Ayo. Iya, bagus apa, Nak? Pelestarian budaya penting agar budaya tidak punah dan tetap dikenal oleh generasi penerus. Selain itu, budaya daerah adalah bagian dari budaya nasional dan budaya nasional merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Oke, bagus. Oke, jadi kalian sudah paham ya, alhamdulillah kalau begitu. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan ya, menjelaskan tentang apa itu budaya. Ya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bangsa oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi budaya itu dari warisan. Budaya itu memang sudah ada dari dulu-dulunya. Kalau kita biasanya warisan itu ya, kita contohkan warisan budaya. Kayak tari-tarian ya. Tarian itu tadinya kita kayak kalian semua tidak tahu apa itu bagaimana tari sembah. Karena kita belajar, jadi warisan itu diturunkan dengan kita. Jadi kita tahu, oh apa tarian sembah itu begini ya. Nah, tarian sembah begini. Jadi tarian sembah tujuannya untuk apa? Itu ya kalau segi tarian. Terus apa lagi budaya yang bisa diwariskan? Seperti ada lagi rumah, namanya rumah adat. Oh, rumah adat itu adalah warisan budaya yang tidak boleh hilang ya. Nah, jadi setiap kita tahu bahwa Lampung mempunyai rumah adat ya. Rumah adatnya tahu apa? Nggak boleh punah ya. Nggak boleh. Ada yang tahu tidak rumah adat Lampung apa? Hah? Nuwun Sesat. Ya, bagus ya. Oke. Selanjutnya, di sini Ibu akan bacakan lagi warisan budaya itu juga berpengaruh dari faktor geografis terhadap budaya ya. Di Indonesia ini, Nak, Indonesia ini kan negara kepulauan ya. Negara kepulauan secara fisik setiap pulau dipisah-pisah oleh lautan. Kayak kita sendiri ini kita dipisah dengan Pulau Jawa. Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu berpisah oleh namanya laut ya. Kita nggak bisa ke Jawa kalau nggak namanya naik kapal ya. Selain naik kapal, apa bisa Bu? Bisa, bukan kapal laut tapi pesawat ya. Oke. Selanjutnya kan itu menurut ini apa namanya kelautan perikanan tahun 2018 ya memiliki 17.504 pulau dari nenek moyang Indonesia yang berasal dari Yunan kuno. Jadi dahulunya
ya bangsa Indonesia ini berasal dari Yunani kuno. Jadi sebelum apanya berkembang segala macam itu budaya itu masuk ke Indonesia ini, mereka nenek moyang kita dari Yunani kuno itu datang ke Indonesia mengembangkan budaya ya. Oke. Selanjutnya, nah, ada perubahan iklim. Oke, perubahan iklim di Indonesia ini diwarnai oleh mikro yang beragam, berbeda. Ketinggian suatu wilayah dapat menyebabkan perbedaan suhu yang signifikasi. Perbedaan antara wilayah ini yang menyebabkan perbedaan pola perilaku mulai dari bahasa hingga sistem mata pencarian. Maksudnya begini nak. Jadi kalau namanya perubahan iklim ya, kita yang di daerah pesisir, ini iklimnya biasanya cenderung panas, berbeda dengan di daerah pegunungan. Ya, kalau di daerah pegunungan itu cenderung cuacanya dingin. Jadi pengaruh iklim ini sangat berpengaruh dengan budaya. Ya, budaya seperti bisa dilihat dari budaya sehari-hari sangatlah berpengaruh. Ya, Nak ya. Oke. Masih tetap semangat, Nak? Semangat. Oke, semangat. Beri hapus dulu untuk kita semua dah. Oke. Selanjutnya Ibu terangkan lagi di sini pengaruh letak geografis. Kondisi geografis memberikan berbagai pengaruh terhadap keragaman budaya Indonesia. Letak pada posisi perdagangan internasional juga memberi pengaruh pada keberagaman budaya. Maksudnya begini, keragaman budaya itu nak, setiap pulau, kalau antar pulau itu namanya berbeda. Contoh kalau kita sering yang lihat, mungkin dulu kalian sebelum ada namanya pasar-pasar tradisional itu dulu ada perdagangan internasional di atas perahu, ada namanya pasar terapung. Nah, jadi mereka itu berjualan, melakukan interaksi jual beli itu di atas kapal, di atas perahu ya. Nah, itu dilakukan dengan cara apa? Bukan kalau seperti sekarang kita membeli barang dengan uang. Tapi kalau perdagangan internasional itu dulu ya, itu dengan cara menukar, barter ya. Tukar barang, tukar barang. Contohnya begini, kalian punya singkong di kebun. Ya, kita bawa ke pasar. Mau membeli beras ya, kita tukar singkong ditukar dengan beras. Nah, mau beli apa lagi, kita punya apa lagi, kita tukar. Apa mau beli minyak, ditukar lagi dengan barang yang kita punya. Itu kalau perdagangan internasional pada zaman dahulu ya. Gitu. Bagaimana, paham? Masih semangat nak? Masih. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini Ibu lagi menjelaskan tentang jenis-jenis keragaman budaya. Keragaman budaya itu banyak, Nak. Ya, yang pertama ada bahasa. 38 provinsi mempunyai bahasa berbeda. Contohnya saja di Lampung. Di Lampung ini ya, di Provinsi Lampung, apa bahasa sehari-harinya harus bahasa Lampung? Enggak. Yang Lampung berbicara dengan orang Lampung menggunakan bahasa Lampung. Yang Jawa berbicara dengan orang Jawa itu menggunakan bahasa Jawa. Tapi terkadang kalau udah masuk ya, budaya ke Lampung ini terkadang bahasanya tuh terbawa-bawa ke bahasa Lampung. Tadinya nggak bisa bahasa Lampung. Orang Jawa tadinya nggak bisa Lampung, bisa namanya bahasa Lampung ya. Oke, selanjutnya ada sistem pengetahuan. Nah, pengetahuannya juga berbeda.
ya. Tadinya nih contohnya nih kalian dari SD ya, pengetahuannya masih biasa tentang keragaman budaya itu tentang adat istiadat aja atau tentang tari-tarian saja mungkin begitu. Tapi pengetahuan setelah naik ke SMP itu mungkin rupanya pengetahuan ini seperti ini, ada bahasa, sistem mata pencarian dan yang lain-lain banyak rupanya ya. Nah, selanjutnya ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, semakin ke sini peralatan teknologi ini makin canggih. Dulu kalian tidak mengenal namanya handphone untuk peralatan belajar. Tapi sekarang kalian apa sih nggak tahu dengan HP ya? Mau nyari browsing di mana di HP pasti kalian tahu ya. Itu berarti makin ke sini peralatan makin canggih. Oke, selanjutnya itu ada sistem mata pencarian dan ekonomi. Nah, sistem mata pencarian juga ya makin ke sini juga makin canggih. Kalau dulu mungkin sistem mata pencarian itu cuman berfokus di pantai mencari ikan ya atau di kebun, ke sawah kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang ada yang sudah berdagang. Berdagangnya juga bukan semata-mata berdagang di pasar, tetapi ada juga namanya perdagangan online. Berarti sudah maju. Peralatannya juga enggak juga kalau orang mau ke kebun dulu zaman dulu kebanyakan dulu memakai golok ya. Terus peralatan kebun apa lagi? Cangkul ya. Nah, kalau sekarang mungkin berjualan perekonomian cukup menggunakan handphone, berjualan dengan online, sistem online, tahu ya? Oke. Selanjutnya sistem religi. Apa sih sistem religi? Ada yang tahu? Tidak. Kalau tidak, sistem religi itu adat, budaya, agama. Ya, agama. Makin ke sini agama kayak di Indonesia ini kan, agama di Indonesia ini yang diakui ada berapa tadi, Nak? Ada 6. Jadi budaya di agama itu ada 6. Setiap agama itu berbeda keyakinan. Jadi sekarang ini perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi dengan kemajuan teknologi ini sudah namanya agak miring dengan agama ya. Artinya apa? Kayak sudah budayanya sudah ke barat-baratan. Bagaimana Bu maksudnya ke barat-baratan bagaimana? Maksudnya begini, ada orang dari luar datang ke Indonesia dengan pakaian seksi. Ya, pakaian seksi, melihat, oh bagus ternyata. Jadi secara tidak langsung saya pengen, ya kalau yang perempuan ya pakai celana pendek, bajunya pendek, itu ya. Sekarang ini sudah banyak seperti itu. Yang laki juga, ya. Ya lakinya tadinya rambutnya bagus segala macam, ngelihat apa bule, memang bule dulu rambutnya memang begitu. Mau ikut-ikut bule, ikut dipirang-pirang rambutnya. Dicat-catin rambutnya biar kayak bule katanya. Padahal bule nyasar, ya. Oke, selanjutnya ada kesenian. Kesenian itu banyak. Contohnya seperti tarik suara. Kalau tarik suara apa, Nak? Menyanyi. Kalau dulu mungkin kalian ya dengar orang nyanyi teriak-teriak di kebun aja ya. Mau ngelihat orang nyanyi paling dulu didengar di radio. Tapi kalau sekarang sudah ada namanya di internet lah segala macam ya. Oke, selanjutnya ini Ibu akan memberikan tugas ya, tugas di LKPD nanti Ibu bagikan. Sebelum kita mengerjakan tugas kelompok LKPD, silahkan kalian bentuk kelompok dulu. Silakan.
Silakan bentuk kelompoknya. Ayo bentuk kelompoknya. Ayo kembali ke kelompoknya. Udah? Di sini Bu akan membagikan LKPD-nya, kalian kerjakan ya. Ini nak. Itu lagi. Itu 2, 3, 4. Terima kasih ya. Oke, kerjain ini ya. Itu tadi kan ada ya. Iya, nanti kan jawabannya sih. Silakan kerjain per kelompok, kerjakan. Habis ini, habis mengerjakan langsung diskusi ke depan ya, langsung maju per kelompok. Ya. Sampai naikin. Itu kelompok belakang belum, ininya belum di. Ke depan ini 3 orang aja, Bu. Iya. Oke, Nak. Ini loh, Nak. Kita kan di sini kalian kan mengerjakan LKPD. Di sini kan ada pertanyaan. Kalian diskusi, kemudian dijawab ya. Sudah selesai dijawab semua ya. Kalian maju, oke. Ya, ini aja. Kalian kan jelasin di sini tentang apa dampak jika generasi muda tidak perlu pelestarian budaya. Nah, ini. Nah, ini kan hati loh di sininya. Pertanyaannya di sini ada semua. Ada pertanyaan enggak nanti dari kelompok lain? Ada. Ayo kerjain. Ini ditulis kelompoknya, kelompok 1, 2, 3 ini kerjain semua, ini dijawab ya. Ini dijawab ya. Ini dijawab. Ini di sini. Kalau kalian udah nanti kasih di belakang ini kayaknya nggak ada. Ini satu lagi. Jangan bengong. Tadi yang literasi edukasi tadi yang LKPD mana? Yang mana LKPD tadi yang kasih lembaran? Ya udah nanti menunggu poin ya. Nanti Nak, kalau kalian udah maju nanti ini nanti kasih jawaban lembaran ini ke belakang ya. Ya. Ayo kerjain Nak. Apa. Ini jawabannya beda. Di sini pura-pura tulis aja di sini. Ini. Ya, tulis di sini. Iya. Ini pada apa, Bu? Apa jawabannya dulu? Apa jawaban? Sanggahan, jawaban. Ini kan ada di sini. Ini tinggal pindahin ke sini aja deh. Iya, nanti kan kalau kelompok 1 maju, kalian nanti kan mereka kan baca ini nih hasil jawabannya nih. Kalian sanggah menurut masukan dari kami, kelompok kami ini nih, kalian Ibu tulis. Ini ya, tinggal kalian baca aja ini nanti ya. Oke.
Ayo, cepetan kerjain. Ayo kerjain, Nak. Ayo. Ya, Iya kan, Bu? ayo kerjain, Nak. Ini pas presentasi bawaannya kayak Ini kan kalian salin di sini, nanti kalian bawa ini ke depan. Iya, bawa ini usah. Sulit kan? Iya, nomor satu ya apa, kedua apa gitu loh. Ya kenapa? Hah? Ada. Ada nanti ya. Ayo itu jawab ya, dipindahin ke sini ya, ini semua nih. Ya. Ayo dijawab. Ya nggak apa-apa sih. Ini kan nanti kan kelompok satu ya, kelompok satu yang nyangga cuma satu orang, nanti kan kelompok maju, kalau kelompok maju yang nyangga sama yang maju nanti kan kalian nyangga. Oke? Ya. Ayo kerjakan. Kerjain. Udah kerjain. Kacanya simpen dulu. Ini kaca siapa? Kacanya simpen dulu. Nanti masuk kamera. Masukin itu di laci. Oke. Jangan berisik, Nak. Jangan berisik mulutnya. Oke. kayaknya mana? Ayo kerjain. Ini loh, cari di jawabannya. Kalian jawab pertanyaannya di sini kan, jawab semua nanti. Apa?
Oke. Oke, anak-anak semua, kalau udah semua silakan maju. Kelompok 1 dulu silakan maju ke depan. Ayo kelompok 1, silakan maju ke depan untuk presentasi. 3 orang aja. Ayo itu yang kalian kerjakan tadi silakan. Ayo cepat, selesai, cepetan. Ayo nak, ayo. Ayo Aji, maju, cepetan. Ayo cepetan. Cepat maju ke depan, 3 orang perwakilan kelompok aja, ayo. Cepetan. Ayo. Ayo Aji. Ayo cepat. Ayo, maju ke depan. Anak-anak semua di sini teman kalian mau maju, tolong perhatikan dari kerja kelompok mereka ini presentasi ke depan, ayo. Iya 3 orang saja. Cepat. Awas kabel jadi. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami membacakan hasil kerja kelompok kami, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Al-Fadhil Gamarizata. Organisasi saya Muhammad Firdaus, seperti saya kepala yang pertama. Baik, kami akan mencoba menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Muhammad Firdaus dan Bapak Aditya Pratama. Pertanyaan 1. Ayo. Pertanyaan 1. Mengapa keragaman budaya bisa terjadi di masyarakat dan bagaimana pengaruh kondisi geografis terhadap keragaman tersebut? Jawabannya, keragaman budaya bisa terjadi karena adanya interaksi antar suku, agama, dan kelompok masyarakat yang berbeda. Kondisi geografis seperti dataran tinggi dan rendah mengaruhi cara hidup masyarakat, termasuk bahasa, mata pencaharian, dan adat istiadat. Masyarakat yang tinggal di daerah yang luas dan memiliki penduduk banyak cenderung lebih beragam secara budaya dibandingkan dengan masyarakat kecil di wilayah termasuk. Nomor 2, apa dampaknya jika generasi muda tidak peduli terhadap kelestarian budaya lokal di daerahnya? Jawabannya, jika generasi muda tidak peduli terhadap budaya lokal, maka budaya tersebut bisa punah atau terlupakan. Hal ini menyebabkan hilangnya identitas dan jati diri suatu daerah. Selain itu, bangsa Indonesia bisa kehilangan kekayaan budaya yang menjadi daya tarik di tingkat nasional maupun internasional. Pertanyaan 3, bagaimana budaya membentuk cara berpikir dan berperilaku seseorang dalam masyarakat? Berikan contohnya. Jawabannya, budaya membentuk cara berpikir dan bertindak melalui nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diajarkan sejak kecil. Misalnya, budaya gotong royong membuat seseorang terbiasa membantu orang lain tanpa pamrih. Budaya juga mengatur cara berpakaian, cara berbicara, dan bagaimana berinteraksi dengan sesama. Pertanyaan yang keempat, pilih salah satu dari 7 unsur kebudayaan universal, lalu jelaskan bagaimana unsur tersebut tampak dalam kehidupan masyarakat.
Jawabannya contoh unsur budaya. Kesenian di masyarakat melalui kesenian dilihat dari pertunjukan tari tradisional atau musik daerah atau alat musik khas kampung. Kesenian biasanya tampil dalam acara pernikahan, upacara adat atau festival budaya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya di Indonesia? Cara menjaga persatuan adalah dengan saling menghormati budaya satu sama lain, tidak merendahkan budaya daerah lain, serta aktif mempelajari dan melestarikan budaya lokal maupun nasional. Selain itu, penting untuk menanamkan nilai toleransi dan gotong royong sejak dini. Turunannya nih. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, ini ada presentasi dari kelompok 1. Tadi sudah menjawab pertanyaan. Jika dari kelompok lain tidak setuju dengan jawaban dari temannya, boleh kalian kasih masukan antara nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ayo, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada yang mau melengkapi atau ada jawaban lain tidak? Ayo. 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 Kelompok 2. Ayo, ada enggak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok lain ya. Ada enggak? Enggak ada. Ada? Enggak ada. Oh ya udah, kalau cukup jelas silakan untuk kelompok selanjutnya. Silakan kelompok 1. Ayo, beri tepuk tangan dong. Ayo kelompok 2. Kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin hasil pernyataan kami. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadli Najib Alam. Dan nama saya Muhammad Ibrahim Zapano. Baik, kami mempresentasikan kami adalah Ayo. Heran dan Jan. Ayo, silakan. Pertanyaan nomor 1. Mengapa keragaman budaya bisa terjadi di masyarakat dan bagaimana pengaruh posisi geografis terhadap keragaman tersebut? Jawabannya, keragaman budaya bisa terjadi karena adanya interaksi antar suku, agama, dan kelompok masyarakat yang berbeda. Kondisi geografis seperti dataran tinggi dan rendah mempengaruhi cara hidup masyarakat, termasuk bahasa, mata pencarian, dan dana istiadat. Masyarakat yang tinggal di daerah yang luas dan memiliki penduduk banyak cenderung lebih beragam. Secara budaya dibandingkan masyarakat kecil di wilayah selatan. Pertanyaan nomor 2. Apa jika generasi muda tidak peduli terhadap pelestarian budaya lokasi di daerahnya? Jawabannya, jika generasi muda tidak peduli terhadap budaya lokal, maka budaya tersebut bisa punah atau terlupakan. Hal ini menyebabkan hilangnya identitas dan jati diri suatu daerah. Selain itu, bangsa Indonesia bisa kehilangan kekayaan budaya maupun internasional. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana budaya membentuk cara berpikir dan perilaku seseorang dalam masyarakat? Berikan contohnya. Jawabannya, budaya membentuk cara berpikir dan bertindak melalui nilai-nilai norma dan kebiasaan yang diajarkan sejak kecil. Misalnya, budaya gotong royong membuat seseorang terbiasa membantu orang lain tanpa pamrih. Budaya
budaya juga mengatur cara berpakaian, cara berbicara, dan bagaimana berinteraksi bersama. Yang keempat, budaya salah satu dari dampak dalam kehidupan masyarakat. Contoh budaya kesenian di masyarakat itu, kesenian bisa terlihat dari pertunjukan tari tradisional, alat musik khas Lampung. Ya, kesenian ini menurutmu bagaimana cara menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya? Cara menjaga persatuan adalah dengan saling menghormati budaya satu sama lain, tidak merendahkan budaya daerah lain, tetapi memperhatikan budaya lokal. Selain itu, penting untuk menanamkan nilai toleransi dan gotong-royong. Baik, bagaimana dengan kelompok lain? Apakah sudah cukup? Dan terima kasih dari kami. Mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan, nak. Oke, ini tidak usah maju semua, kelompoknya cukup perwakilan 2 kelompok saja ya. Untuk kelompok yang selanjutnya kita akan lakukan di minggu depan, pertemuan kita minggu depan ya. Nah, jadi di sini ada kesimpulan dari pelajaran kita. Itu kesimpulannya itu apa saja jenis keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Ayo, tadi apa saja keberagaman jenis yang budaya yang ada di Indonesia? Kesimpulannya budaya di Indonesia itu beragam-beragam ya. Beragam sekali, banyak sekali ya. Bukan cuma satu, dari adat istiadat ya. Apa namanya, lagu, pakaian adat, semuanya ada. Oke? Kita lanjut di sini, Ibu ada mau di sini soal evaluasi. Jadi nanti kalian harus jawab jujur ya, bagaimana dengan pembelajaran Ibu. Sini nanti Ibu bagikan soal evaluasi pembelajaran. Jadi di sini kalian jawab ya. Kalau Ibu ayo ke belakang. Ayo anak. Ayo yang cepat ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ini ya. 5 menit harus selesai. Selesai tidak selesai harus dikumpul, oke? Silakan kerjakan cepat. Ayo. Pokoknya Ibu kasih waktu 5 menit. Selesai tidak selesai harus dikumpul ya. Tuh dikasih nama. Nama kalian ya, dikasih nama. Yang udah selesai? Cepetan. Ayo, cepetan, kerjakan. Namamu, tulis ini nama kamu. Namamu lo di sini, nama. Nama kamu, bukan nama teman. Nama itu ditulis nama kali, bukan nama kelompok. Ini ditulis ya namanya. Namamu, sini namamu. Ya oke, tulis ya. Udah ditulis namanya, nanti nggak dapat nilai. Ditulis. Namanya udah. Nanti kalau waktu ngasih nilai nggak ada lagi nanti namanya ya.
Oke, waktu sudah habis, silakan dikumpul soalnya, cepetan. Kan ibu bilang tadi selesai nggak selesai dikumpul, cepetan, kumpul sini. Cepetan, kumpul. Ayo, cepat sini. Ayo. Coba dikumpul sini, kumpul. Cepat, kumpul sini. Cepat kumpul sini. Cepetan. Nah, oke. Oke, selanjutnya di sini Ibu mau membagikan soal refleksi. Ya, jadi di sini kalian tulis nama, jawab jujur ya. Jawab jujur, ini salah satu pilih ya. Ini ayo cepetan, bagikan. Ayo. Ayo. Cepet. Jangan ngelamun. Ayo dikerjain ini. Cepetan, dijawab. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Jangan namanya itu dikasih nama di atas itu. Ya, namanya ditulis. Dijawab jujur ya, nggak boleh bohong. Oke, gini sebentar ya. Di sini kan ada soal refleksi. Sini kan bagaimana perasaan Anda pada pembelajaran ini. Jadi kalian harus dijawab jujur. Apakah happy atau enggak segala macam. Pokoknya harus jujur ya. Itu cara menjawabnya ya. Nanti bingung lagi ya. Ayo dijawab, jangan bengong, jangan ngantuk ya, Ayo ditulis dong. Ayo kalau udah selesai kumpul semua sini, cepet kumpul. Ayo cepet kumpul, waktunya sudah habis. Ayo kumpul, selesai nggak selesai kumpul. Ayo cepetan. Elizabeth, ayo kumpul cepet sini, cepet. Ayo cepat sini. Ayo situ cepetan. Rangga, kumpulin sini ke depan. Cepetan kumpul sini. Oke, udah kumpul. Udah. Tidak bet. Oke, itu cepetan. Dikasih nama kan? Oke, terima kasih semuanya ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu mau ngasih kalian sebuah motivasi. Jadi motivasi itu ya, kalian itu hebat ya. Kalian semuanya hebat, jadi jangan takut namanya mencoba sesuatu ya. Entah itu salah mau betul, yang penting jangan takut mencoba. Oke, sip. Jadi setiap orang yang pernah gagal, tapi orang harus selalu bangga dan mencoba. Jadi kalau orang itu pernah gagal, nggak boleh menyerah. Hari ini gagal, besok harus lebih bagus, harus berhasil. Oke.
Nah, oke Nana semua, pembelajaran hari ini cukup. Jadi karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita berjumpa lagi, kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang tentang permasalahan kehidupan sosial budaya, ya. Jadi jadi sebelum pembelajaran ini selesai, alangkah lebih baiknya kita berdoa lebih dahulu biar ilmu yang kalian dapat tadi lebih bermanfaat. Silakan Aji maju ke depan, pimpin doa sebelum kita selesai pembelajaran. Sudah siap? Baiklah kawan-kawan, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, terima kasih anak-anak ibu yang pintar semua. Jadi jangan lupa ya, belajar, rajin belajar untuk minggu ke depan biar lebih semangat, biar yang kita cita-citakan, yang kalian cita-citakan tercapai. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, silakan keluar anak-anak semua. Pulang. Jangan ini ribut ya. Bawa